Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real-Time Database. Lanjut lagi, sekarang saya akan coba masuk ke bagian database relation ya. Sebenarnya kalau untuk keadaan real teman-teman ya, karena ini adalah NoSQL, jadi tidak ada fitur bawaan, tidak ada tidak ada fitur bawaan untuk membuat data relation teman-teman. Karena kan yang namanya NoSQL memang dia tidak ini ya, sifatnya fleksibel ya, tidak terstruktur gitu. Jadi sebenarnya yang di dalam hal ini yang disebut dengan database relation adalah bagaimana cara kita mengatur data supaya kita bisa mudah mendapatkan data-data lainnya yang punya hubungan dari data lainnya. Gimana ya kata-katanya? Jadi di sini saya kan lebih banyak membahas strukturnya ya teman-teman, struktur database yang ada di sini, dan mungkin nanti akan sedikit codingnya. Nah, balik lagi karena memang secara default dari Firebase dan sistem database NoSQL itu tidak sepenuhnya mendukung yang namanya database relation ya gitu. Jadi perlu trik-trik tertentu, perlu pengaturan struktur supaya nanti kita akan mudah mencoba untuk membuat data yang sifatnya relation teman-teman gitu ya kan. Jadi di sini kita akan banyak menggunakan beberapa struktur. Oke. Nah, di sini saya akan coba kasih contoh case-nya ya teman-teman ya. Di sini biasanya kan kita berangkat dari users ya teman-teman. Users punya beberapa data. Nah, di sini saya sebenarnya tadi udah bikin 3 data yang ada di Firebase Real-Time Database. Nanti bakal saya lampirkan untuk bentuk datanya. Nah, selain itu normalnya users ini nanti mempunyai key yang ada di sini tuh sama dengan yang ada UID di authentication. Nah, tapi untuk tutorial ini saya akan bikin mudah supaya tidak bingung ya, karena kan kalau kita pakai panjang ini nanti mungkin agak bingung. Nah, di sini saya akan coba rubah untuk ID-nya atau key-nya kita cukup pakai user 001, user 002 dan user 003 ya kan. Nah, oke, bisa kita coba. Saya akan coba mulai dari satu lagi teman-teman, untuk di bagian coding di sini saya coba persiapkan sebenarnya. Apa yang saya persiapkan adalah halaman dengan relation, dan juga di sini saya bikin halamannya biasa sih, cuma ada page relation, udah gitu ada judul juga, terus ada kelas yang saya import dari pagination ya. Nah, terus juga di sini saya bikin 2 fungsi, yaitu get values dan juga get query. Sebenarnya 2 fungsi ini saya ambil dari hooks yang kita sudah bikin, yaitu hooks use get value ya kan di bagian sini, dan juga use query di bagian sini. Jadi teman-teman sebenarnya udah tinggal copy aja ke bagian relation. Nah, di sini juga sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan fungsi-fungsi Firebase tanpa harus membuat custom hooks juga gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa nanti punya 2 pilihan dalam menjalankan Firebase database ini. Dia lewat hooks yang kita bikin ataupun dia lewat fungsi yang kita bikin seperti ini ya kan. Oke. Oh ya, di sini ada use effect, kita akan get data nanti di relation page ini. Oke, kita akan coba dulu, kita akan mulai dari struktur data. Nah, di sini ada 3 data dari users 001, 002, dan 003. Nah, di sini saya akan bikin node yang kedua namanya profile ya. Nah, di sini kita langsung, nah ini adalah hubungan one-to-one data ya kan. One-to-one relationship. Jadi di sini satu users bakal mempunyai data lain di profile. Di sini adalah caranya kita dengan memasukkan UID-nya. Yang di sini ada 001, kita samain di sini ya kan. Lalu di sini kita bisa masukin data yang kita inginkan. Contoh, di sini saya akan coba masukin halaman data city. Di sini Bandung misalnya. Terus di sini saya masukin lagi birthday. Nah, ini misalnya kita mulai dari tahun 1960 08 17 misalnya ya kan. Oke, terus kita bikin lagi namanya user kedua ya. City-nya mungkin Bandung. Udah gitu birthday-nya
kita kasih 1970 02 14 misalnya, ya kan. Terus satu lagi user 003 kita masukin city-nya itu di mana ya? Di Amsterdam. Udah gitu kita kasih birthday-nya itu 2001 ya. Oke. Jadi sebenarnya ini data kita mulai dengan one to one. Nah, teman-teman bisa masukin key yang sama ya teman-teman antara data satu dan lainnya. Contoh di sini saya ingin membuat data profile dari user, yang mana key dari si profile akan disesuaikan dengan key atau ID yang ada di users teman-teman ya. Jadi pastikan sebenarnya data ini adalah hubungan data yang simple. Kita tinggal kita nyimpen data dengan ID yang sama ya kan, 001. Terus yang di sini 001 juga. Ini kenapa beda 001? User 002, user 001. Kenapa dia tidak berurutan? Apakah ada yang salah? Oke, sepertinya kita coba dulu ya teman-teman ya. 001, 002. Oke. Kalau misalnya ini kita coba dulu, kita get misalnya di sini cons user ya. User 001 berarti di sini saya akan panggil get values users slash user 001 ya kan. Terus di sini cons user 001 profile. Di sini akan saya panggil lagi yang namanya profile user 001 ya. Kita coba console.log itu user 001 dan juga user 001 profile. Ini kita wrap dalam objek. Oke. Kita akan coba lihat apakah hasilnya. Oh ya. Kita belum jalankan di bagian relation ya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di sini user 001 profile ya kan. Apakah benar Bandung yang 001? Ya benar teman-teman ya, Bandung. Oke, di sini saya akan coba masukin data yang kedua. User 002 ya. Kita coba refresh. Oh ini nul. Nah ini nih, kayaknya saya ada masukin salah deh. User. Oh alah, ternyata di sini ada spasinya teman-teman. Oke, di sini kita bikin dulu ya. Yang baru, sip. Di sini pastikan tidak ada spasi di depan ya, birthday-nya kita coba samain. Di sini city Bandung ya. Kok sama-sama Bandung ini user 1, user 2. Kita ganti deh yang satu lagi Bogor. Oke, di sini user 2 akhirnya sudah terpecahkan. Kenapa tadi tidak berurutan ya teman-teman? Oke, ini user 2 ya teman-teman udah kita dapatkan user 002 dan juga profilnya dari Bogor ya, sudah bener ya. Oke. Jadi ini adalah one-to-one relationship yang paling awal. Oke. Lanjut lagi kita akan masuk ke one-to-many ya kan. Di sini teman-teman bisa coba dengan struktur yang di sini ada dua sih kalau saya biasanya pakai ya. Pertama di sini saya akan coba masukin post. Jadi anggap aja sebuah user itu punya beberapa post ya kan. Nah, struktur yang pertama yang kita bisa pakai adalah dengan tadi kembali menggunakan user ID di satu, user key-nya ya kan. Lalu di sini baru kita munculkan yang namanya post 001 misalkan. Di mana di sini ada title, judul post 001, terus ada body, yaitu body post 001. Ditambah misalnya user 1 punya 2 post ya. Di sini post 002
kita tambah lagi titelnya adalah judul post 002 dan juga bodinya body post 002. Oke, saya enter dulu. Nah kan, nah di sini kita udah punya post dari satu user ya kan. Oke, saya akan coba bikin user kedua. Dia punya post, berarti di sini post 001 juga ya. Jadi sebenarnya ini kan nanti key-nya bisa random teman-teman ya. Jadi mungkin aja nanti ID-nya bakal berbeda. Tapi di sini supaya gampang, maka saya akan bikin ininya seolah-olah simple aja gitu kan. Atau supaya nggak bingung, saya akan coba bikin post 003 ya. Nah di sini ada title post 003, judul post 003, terus ditambah dengan body yaitu body post 003 ya kan. Oke. Nah di sini yang saya ingin tunjukkan adalah struktur pertama dari one to many relationship. Nah di sini ketika satu user mempunyai banyak data post ya kan. Di sini struktur yang pertama kita pisahkan berdasarkan ID si user. Nah ini jadi gini, kenapa dipisahkan? Jadi untuk mengisolir teman-teman. Jadi dengan ini kita bisa mengamankan data sesuai dengan ID si users ya kan. Sebenarnya nggak jauh beda dari yang bagian ini ya kan, yang bagian profile ya kan. Kita masukin data key-nya. Sedangkan di sini dia satu key user punya beberapa post. Ya. Maka kita bisa nge-get post misalnya const user 001 post ya. Ini saya rubah dulu jadi 1, ini juga saya rubah jadi 1. Di sini akan kita coba post user 001 ya kan. Maka akan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oh ya, belum di konsol, kita konsol dulu. Oke. Nah, di sini kita punya user 1, user postnya ada 2, ada profilnya ya kan. Jadi ini adalah kita sudah pakai sistem one to many relationship. Oh ya teman-teman, tadi yang saya bilang di awal bahwa sebenarnya dari Firebase dan juga beberapa sistem NoSQL dia tidak akan bisa langsung ngedapetin data sekaligus ya. Contohnya kayak kita mau nge-join ya. Kalau di SQL tuh ada istilah nge-join, left join atau right join. Nah kalau di NoSQL nggak ada kayak gitu. Nah sebagai gantinya kita harus ngeset datanya yang benar seperti ini ya. Dan juga kita harus nge-get datanya satu persatu ya kan. Jadi disebutnya ada atomic operation teman-teman. Jadi teman-teman harus ngambil datanya ya satu persatu ya kan. Di sini kita mengambil datanya 3 kali ya kan. Mengambil data user, mengambil data user profile, mengambil user post gitu kan. Jadi relationship itu di Firebase ya seperti ini, kita atur strukturnya dan kita get datanya itu berkali-kali, nggak sekali get lah gitu. Kalau di SQL kan bisa get langsung join. Nah itu di sini kita nggak bisa. Oke, di sini udah cukup ya teman-teman di struktur yang pertama. Oke, lanjut saya akan masuk ke struktur yang kedua. Di sini struktur yang kedua saya akan coba pakai yang namanya product. Jadi anggaplah semua user di sini dia punya produk ya kan. Produknya tuh ya bisa banyak apa aja. Nah di sini akan saya coba misalnya saya kasih produk 001 ya kan. Terus name-nya misalnya apa ya? Bedak murni. Oke, bedak murni. Udah gitu, bagaimana cara kita menghubungin ke user adalah dengan pakai key user ID. Nah, seperti ini kita akan bisa memasukkan beberapa user. Contoh ini user 1 ya kan. Terus kita bikin lagi namanya produk 002 di mana ini kita punya nama semen nempel ya misalnya. User ID-nya kita pakai user 003 misalnya. Udah gitu produk 003 kita kasih name-nya itu sepeda terbang dan user ID-nya
kita kasih misalnya tetap di user 001. Nah, di struktur yang kedua ini agak sedikit beda teman-teman. Bedanya gimana? Bedanya saya tidak mengkategorikan atau tidak mengisolasi produk-produk ini atau data produk ya sesuai dengan user ID-nya. Nah, ini bebas teman-teman. Bahkan nanti kan memang si ID produk ini ya memang random kan, nanti key-nya ada dari Firebase. Nah, ini adalah struktur yang kedua, one to many relationship, ya kan? Kenapa? Karena kita bisa nge-get data dengan ID yang sama nih. Saya akan contoh, kita akan dapatkan produk dari user 001. Di sini kita akan coba cons user 001 produk. Nah, tapi bedanya kita nggak bisa ngambil simple kayak gini, get values ya kan. Kita nggak semudah mengambil data yang ada di sini gitu, ada di post. Nah, bedanya di produk kita harus nge-query, nge-filter lah. Dengan tadi di sini saya udah bikin namanya get query, await ya, get query, udah gitu kita path-nya ke products. Udah gitu dari products kita masuk ke ini apa yang kedua, child-nya ya. Child-nya adalah user ID. Dan yang ketiga kita masukin query-nya. Query-nya kita bikin equal to yang ini adalah user 001. Oke. Jadi sebagai teman-teman di sini struktur yang kedua one to many relationship kita bikin dia diagregat gitu teman-teman. Jadi semua produk itu tidak terisolir dengan user ID, tapi dia punya ID sendiri yang mana kita akan nge-get-nya berdasarkan query atau berdasarkan key yang ada di sini. Jadi kayak order by child, ya kan? Nah, di sini kita akan coba console dulu. Kayaknya oh ya ada permission ya teman-teman, ada permission, kita harus masukin ke products. Oke, di sini saya akan coba delete dulu products index on user ID ya. Oke, ini udah ada. Sip. Kita akan coba refresh lagi. Oke, kita udah dapat teman-teman. Ada user post ya, ada user profile dan ada user product. Nah, ya kan? Jadi kita udah bisa nge-get one to many relationship dengan data struktur yang diagregat seperti ini ya. Oke. Nah, terus perbedaannya apa antara struktur yang pertama, yang post dan yang product? Ya, tentu teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita pakai struktur yang pertama, ini dia lebih terisolasi terhadap satu data gitu kan. Contoh, kita mengisolasi semua data user satu yang ada di sini ya kan. Nah, kalau yang di sini semua diagregat mau dari user manapun. Nah, terus juga perbedaan yang kedua, di sini kalau kita mau nge-get data, kita bisa sesimpel ngambil pakai fungsi get gitu, atau pakai fungsi yang kemarin once value juga bisa ya kan. Nah, ini kita bisa nih. Tapi kalau pakai products kita harus nge-query, kita harus order by child di mana user ID-nya itu sama dengan yang kita ingin cari, user 001 misalnya, ya kan. Nah, terus secara filter pencarian untuk yang struktur pertama ini agak sulit teman-teman. Contoh gini, contoh kita ingin mencari dari semua post yang judulnya A atau yang judulnya B gitu kan. Nah, ini akan sulit karena kita harus membaca setiap node user, ya kan. Berbeda dari yang berbeda dari struktur yang kedua. Dengan struktur kedua ini kita bisa nge-agregat atau mencari dari keseluruhan data gitu kan, dari keseluruhan data yang ada di products. Entah mau dari user 1, user 2, atau user 3, kita bisa saling mencari gitu kan. Kita nggak harus takut datanya terpisahkan berdasarkan user gitu. Nah, itu kemudahan di yang struktur nomor 2 ini. Jadi, dia akan lebih mudah untuk dicari secara keseluruhan. Ya, kalau ini kita harus mencari ya, bayangin aja contoh ada 1000 user, kita kan harus looping dulu ya. Setiap user kira-kira ada apa enggak yang postnya judulnya ini gitu. Nah, kalau ini memang isolasinya lebih bagus, jadi datanya aman per user teman-teman. Oke, itu adalah data yang one to many relationship ya teman-teman. Nextnya, saya akan coba bikin yang terakhir yaitu many to many relationship. Di sini kita akan coba masukin yang namanya ini aja tags ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba tag 001 gitu kan. Nah, terus di sini ada labelnya.
Misalnya labelnya teknologi. Oke. Sip. Ya. Udah gitu tag 002 misalnya kita masukin lagi labelnya itu hot news. Udah gitu kita masukin lagi tag 003 labelnya itu apa ya? Coding lah misalnya. Oke. Ya kan di sini kita udah bikin text, teman-teman. Kita akan coba bikin satu post ya. Satu post dia bisa bikin banyak produk. Oke, jangan berarti kita pakai struktur yang kedua aja teman-teman ya. Jangan struktur yang pertama. Nah, di sini akan saya coba bikin namanya products itu punya teks teman-teman. Jadi produk yang produk satu produk bisa punya banyak teks dan satu teks bisa punya banyak produk ya kan. Nah, biasanya memang kalau misalnya many to many kita bikin tabel tengah ya, artinya tabel untuk nge-index antara dua data gitu kan. Kalau di SQL. Nah, di Firebase juga sebenarnya saya menggunakan data yang sama. Di sini saya akan contohkan misalnya product underscore text ya kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan underscore ataupun langsung kayak gini. Product text saya pakai camel case. Saya pakai underscore aja. Nah, di sini ada dua pilihan untuk key-nya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan contohnya gini. Produk 001 underscore tag 001 ya kan. Nah, ini bisa sebagai ID-nya ataupun di random aja. Misalnya kayak product text lah. Product text 001 misalnya. Nah, gini pun bisa. Karena memang nanti akan di-set berdasarkan query lagi. Nah, di sini akan saya contohkan. Next-nya kita masukin namanya product ID, ya kan? Produk ID-nya itu adalah produk 001. Labelnya itu masukin tag 001. Oke, ya kan? Kita masukin lagi. Misalnya produk satu ini punya beberapa produk ya. Ini aja deh. Misalnya produk tag 002 ya, yang kedua. Nah, kita masukin produk ID-nya itu adalah produk 001 untuk ini bukan label ya, tag ID, tag ID. Tag ID-nya ini sama dengan yang ada misalnya 003 ya. Oke, nah ini untuk produk yang pertama teman-teman. Nah, selanjutnya saya masukin untuk produk yang kedua, ini adalah produk 002 yang semen. Ya kan? Produk ID itu sama dengan ini, produk 002. Untuk tag ID-nya, post 2 ini mempunyai misalnya tag yang kedua aja. Oke, kita enter dulu. Nah, oke teman-teman ya, ini saya coba bikin split dulu. Di sini saya akan coba produk mana tadi produk tag ya. Lama sekali. Oke. Sebentar teman-teman. Oke. Lah, cuma ada 2. Tadi satu lagi kemana? Oke, nggak apa-apa teman-teman. Saya coba bikin lagi ya. Nah, ini untuk produk teks yang ketiga. Untuk produk ID-nya adalah yang produk 002. Untuk tag ID. Ini kita pakai tag yang 003. Oke ya kan. Nah, jadi teman-teman yang di sini yang pertama ya. Jadi produk ini ada produk yang 001 ya kan. Produk 001 ini mana tadi? Nah, ini dia punya satu tag ya kan. Kenapa? Karena di sini cuma produk ID-nya cuma ada satu yang produk ID 001 ya kan. Nah, untuk produk 2 dia bakal punya 2 tag. Yang tag pertama adalah tag yang 02, yang tag kedua adalah tag 03. Nah, saya coba tambahkan deh. Gini aja, produk 004 supaya 2 data teman-teman ya.
Di sini produk ID itu 001, tag ID-nya itu tag 002. Oke. Ya kan? Nah, ini kayak pakai spasi apa enggak nih? Pakai spasi apa enggak ya ini ya? Tuh kan bener kan pakai spasi. Sama lagi. Oke, gini aja. Nggak apa-apa nih kan saya hapus aja yang 4. Jadi di sini balik lagi aja. Produk 1 dia hanya punya satu tag ya teman-teman untuk data yang ini gitu. Oke. Di sini produk udah, tagnya juga ada. Nah, langsung kita get aja berdasarkan produk ya. Oke. Di sini user produk udah ada. Const produk text ya. Kita dapetin itu dari query teman-teman ya. Berarti kan di sini kita masukin node-nya produk text. Udah gitu kita list berdasarkan produk ID. Ya kan, nah udah kita get produk ID, kita masukin produk ID-nya itu apa ya kan. Kalau di sini yang teman-teman lihat di product text, dia kan ada yang punya produk ID 001 ya kan, makanya saya langsung akan dapatkan ini. Oke. Sip, kita akan coba. Mana tadi di sini ya? Oh, bukan. Ternyata ada di sini. Oke. Kita masukkan kembali. Nah, di sini teman-teman mana-mana. Sip. Nah, kita akan coba refresh. Oh, oke. Untuk product text juga kita harus di index ya, teman-teman. Rules product text di indeksnya ada di product ID, ataupun nanti kita juga bisa di indeks di yang namanya tag ID. Kita coba save. Oke, ini udah bisa. Nah, oke kan. Jadi sebenarnya produk mana tadi? Ini kan kita punya produk teman-teman ya. User 1 itu punya produk namanya produk 001 ya kan. Nah, dari sini saya akan coba get produk 001 ini tag-nya apa aja. Nah, ada di sini produk text ya kan. Ternyata dia cuma punya satu data. Nah, tag-nya itu adalah tag 001. Nah, di sini kita harus nyari lagi tag-nya itu apa. Const kita get namanya tag aja. Ya kan, kita get value langsung aja teman-teman. Get value yang namanya tag yang ID-nya itu tag 001 ya kan. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Mana ya? Kita coba refresh. Nah, ya kan? Nah, ini cukup panjang kan teman-teman ya. Jadi memang saya coba jelasin dulu deh flow-nya. Ini kita coba ini dulu ya. Kita coba bikin satu persatu konsolnya supaya nggak bingung. Console.log ya. Pertama itu user. Kedua itu user profile. Ketiga itu post, keempat itu produk, kelima itu product text, keenam itu tag-nya. Oke. Sip, seperti ini teman-teman. Kita coba refresh. Nah, ya kan. Jadi pertama kita get dulu teman-teman, get user 001. Ini udah ada. Terus kita get lagi profilenya ke sini ya kan. Dapat nih user 01 profile. Terus selanjutnya kita ingin dapetin post-nya. Tadi yang ini untuk hubungan one-to-many relationship. Nah, dari post kita bisa dapetin dari struktur pakai query ya kan, untuk struktur yang nomor 2 ya teman-teman. Yang pakai kayak gini nih. Nah, yang kayak produk ya, yang tidak terkontaminasi. Tidak diisolasi. Nah, selanjutnya untuk yang products juga teman-teman bisa kita dapatkan dengan cara use query ya kan, get query.
kita cari yang user ID-nya itu 001, ya kan. Nah, dari produk kan kita ngasih tag ya hubungan many to many ya. Kita get-nya juga pakai query dengan product text-nya yang product ID-nya sama dengan 001, ya kan. Nah, next-nya kita ngedapetin si tag 001 ini itu labelnya apa ya kan, ternyata labelnya teknologi. Nah, ini yang akan di-display gitu kan. Karena tidak mungkin kita nge-display bagian ID-nya aja kan, tag 001 ya. Jadi, inilah bagaimana cara kita ngestruktur database supaya bisa disebut relation ya, padahal nggak relation juga gitu. Jadi balik lagi, kita memang harus membentuk strukturnya pakai beberapa cara ya kan. Setelah itu juga cara ngedapetinnya nggak bisa sekaligus. Teman-teman harus membuat atomic operation untuk nge-get datanya satu persatu gitu kan. Bahkan harusnya di sini teman-teman, kalau kita lihat di user products dia kan punya mana ya? Ya, di user product kan dia punya 2 produk ya. Nah, untuk ngedapetin masing-masing tag-nya harusnya kita looping di sini nih. Kita looping untuk produk 1 tag-nya apa, produk 3 itu lupa apa, produk 3 itu tag-nya juga apa aja gitu kan. Jadi ada beberapa operasi mungkin yang nanti looping kalau dia memang sifatnya many to many ya kan. Karena mungkin aja dia bakal banyak data yang masing-masingnya punya data lainnya gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk bagian database relationship ya. Balik lagi secara default Firebase dan NoSQL database untuk sistem relationnya ini agak tidak semudah di SQL database ya kan, karena memang NoSQL tidak terstruktur dengan rapi gitu. Nah, tapi di balik itu kita bisa mencoba untuk membentuk beberapa struktur supaya kita lebih mudah relationnya, kita lebih mudah nge-get datanya gitu kan. Tidak agar tidak terlalu sulit ya untuk kita membuat data yang relation. Nah, pada real case juga sebenarnya database ini, kalau saya biasanya di dalam mengerjakan sistem atau aplikasi tidak akan bisa pakai salah satunya aja gitu. Jadi aplikasi yang biasanya saya buat itu biasanya pakai 2 sistem, misalnya satu SQL, satu NoSQL gitu. Jadi memang ada masing-masing kegunaannya ya kan. Nah, untuk saling melengkapi makanya pemakaian 2 ini bisa jadi solusi gitu kan. Walaupun nanti mungkin akan ada redundant data teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman terkait database relation pada Firebase Real-Time Database ya. Beberapa ini nanti akan saya coba masukin bentuk struktur jadinya kayak gini di codingnya. Terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat.